Bagi sebagian orang, jalan raya adalah ruang publik yang menuntut ketertiban. Namun, bagi sebagian lainnya, jalan raya adalah panggung pertunjukan. Ya, panggung tersebut biasanya digunakan oleh user motor yang biasanya memiliki knalpot yang sangat bising. Uniknya, memanfaatkan panggung tersebut sebenarnya banyak caranya. Ada yang memanfaatkan kecepatan, skill berkendara, dan memanfaatkan suara khas motornya. Namun walaupun namanya panggung pertunjukan, tapi sayangnya panggung tersebut benar-benar salah tempat. Karena menurut beberapa penggiatnya, kalau hal tersebut disebut panggung, untuk sebagian besar orang lainnya, tempat tersebut disebut jalan umum yang seharusnya semua orang mengikuti aturan yang ada. Tapi sayangnya karena keegoisan masing-masing pengendara, semua hal tersebut menjadi tidak dijadikan pijakan utama lagi. Dan salah satu user motor yang biasanya mengubah jalan raya menjadi panggung hiburan pagi mereka sendiri adalah user motor RX King. Ya, user RX King ketika bergerombol, mereka akan merubah jalan raya menjadi panggung pertunjukan mereka sendiri. Mereka ngeblayar motor. Mereka ngejambak-jambak motornya. Tujuannya cuma satu, tentu aja hanya untuk mencari perhatian. Menariknya, walaupun RX King motor 2 tak dan memiliki kubikasi sebesar 135 cc, mereka biasanya tidak pernah mengubah panggung mereka untuk memamerkan kecepatan, tapi mereka hanya akan berfokus terhadap suara aja. Namun walaupun seperti itu, suara yang dihasilkan RX King benar-benar mengganggu pengguna jalan raya lain dan suara RX King sudah termasuk menjadi salah satu polusi suara yang paling mengganggu sejauh ini di Indonesia. Dan selain polusi suara, polusi udara juga dikeluarkan oleh motor ini. Bayangin, kalau ratusan atau ribuan RX King berkumpul menjadi satu, hasilnya adalah polusi udara dan polusi suara menjadi satu. Dan hal ini baru kejadian di salah satu daerah yaitu Cibinong, Kabupaten Bogor, yang mana beberapa hari lalu, jambore RX King yang sangat besar baru aja terjadi di daerah tersebut. Dan ketika jambore tersebut berlangsung, banyak orang yang tersiksa dan terganggu dengan aktivitas komunitas RX King tersebut. Bahkan beberapa orang menyebutkan kalau mereka itu hanya hama. Kenapa dibilang hama? Selain melakukan kerusuhan dengan suara dan asap polusi, mereka juga membuang sampah sembarangan. Nggak sampai di situ aja. Sayangnya lagi, acara ini rutin terjadi setiap tahunnya. Dan di setiap tahunnya ada aja kejadian yang mengerikan terjadi. Misalnya tahun kemarin, ada user RX King yang meninggal karena kecelakaan setelah meninggalkan acara. Dan di tahun ini, ada user RX King yang lawan arah dengan ngebut dan menghantam pengendara lain. Dengan kejadian yang ada, nggak heran kalau banyak pengguna jalan bahkan warga setempat yang menyebut kalau user RX King ini adalah hama. Namun ketika banyak orang yang menganggap hama, tapi kenapa user RX King malah bangga dengan motornya? Sebenarnya banyak faktornya kenapa mereka bisa bangga terhadap motornya. Yang pertama, RX King sempat kegoreng. Ya, beberapa tahun lalu RX King sempat digoreng oleh beberapa konten kreator. Bahkan ada yang sampai memodifikasi motor RX King sampai ratusan juta rupiah. Dengan adanya goreng-menggoreng ini, akhirnya harga bekas RX King sempat melejit naik. Bahkan dikabarkan beberapa motor RX King standar aja bisa laku sampai ratusan juta rupiah. Iya sih, kalau standar ting-ting mungkin udah bisa jadi motor kolektor, dan mungkin aja angka tersebut adalah angka yang masuk akal. Tapi ketika motornya udah trondol dan sudah dimodifikasi sana-sini, seharusnya motor tersebut sudah tidak bisa memiliki harga selangit lagi, karena kondisinya ia sudah memprihatinkan. Dan sayangnya ketika harga RX King sempat kegoreng, akhirnya banyak orang yang bangga dengan memiliki dan menaiki RX King. Kemudian faktor kedua adalah kelangkaan. RX King sudah didiskontinu oleh Yamaha sejak lama. Alasan kenapa motor ini didiskontinu tentu aja karena tidak bisa memenuhi regulasi karena mesinnya 2 tak. Dan karena ada faktor kelangkaan ini, akhirnya banyak yang berpikir, kapan lagi bisa punya motor murah tapi memiliki status langka. Namun faktanya, motor ini masih banyak banget dijual di marketplace dengan harga mulai dari 4 juta rupiah sampai puluhan juta rupiah. Dengan stoknya yang masih melimpah, tentu aja motor ini bukanlah motor yang langka. Mungkin yang langka kalau kondisinya benar-benar masih standar. Kemudian faktor selanjutnya adalah modifikasi yang murah. Lupakan kaliper Brembo, lupakan paket bore up belasan juta rupiah, lupakan part aftermarket yang mahal-mahal. Karena dengan mencopot lampu belakang, mencopot box belakang, mencopot speedometer, ganti ban yang lebih kecil, papas jok, dan chamber knalpot aja, kalian sudah bisa memodifikasi RX King. Kasarnya, tidak sampai Rp500.000 RX King kalian udah menjadi RX King modifikasi. Disinilah kelebihan lainnya RX King. Ditambah lagi dengan modifikasi yang kayak gitu aja, usernya udah bisa dapat perhatian.
Dengan cara apa? Tentu aja suaranya. Ya, daya tarik utama King di mata usernya cuma di suaranya aja. Dan ini menjadi faktor penentu kenapa banyak user King yang merasa keren dengan motornya. Ya, mereka haus akan perhatian. King adalah salah satu motor yang bisa menimbulkan perhatian tanpa kalian harus merogoh kocek yang sangat dalam. Sebagai contoh, jika kalian suka memodifikasi katakanlah motor matic, untuk mendapatkan perhatian, kalian harus melakukan hal-hal yang bikin otak kalian mungkin sedikit pusing, apalagi budgetnya terbatas. Misalnya, harus cat velg warna apa, mau di downsize semana, pakai lampu bilet atau enggak, knalpotnya mau gimana, bannya mau pakai yang mana, warnanya mau dirubah kayak gimana, dan lainnya. Intinya banyak hal yang harus dipikirkan dan dilakukan untuk mendapatkan perhatian. Karena motor matic untuk mencari perhatian tidak bisa bermodalkan suara aja. Kenapa? Ya karena emang suara knalpot motor matic tidak semenarik itu. Namun King, jarang sekali kita melihat King memiliki warna lain selain bawaan pabrik. Part mahal yang digunakan pun juga cukup jarang terlihat. Dan ketika ingin menggunakan bilet pun, hasilnya malah kocak. Ada buletan di dalam reflektor yang kotak. Knalpot pun tidak perlu mahal-mahal, tinggal chamber udah jadi. Paling yang biasanya dimaininnya cuman chrome kaki-kaki aja. Itu pun juga jarang. Kebanyakan ya cuman main knalpot aja. Dengan modal yang murah tapi perhatian yang didapatkan bisa lebih. Tentu aja, King adalah jalan satu-satunya untuk orang yang gila perhatian. Makanya pengguna King akan sangat bangga dengan motornya. Terlebih lagi namanya juga sangat mendukung, yaitu RX King. Dengan nama King ini, ditambah di Indonesia saat ini jika ada orang yang dihormati akan disebut sebagai King, sebagai contoh King Bahlil, user King menjadi semakin bangga. Bahkan dalam acara tertentu, banyak user yang bilang kalau ini adalah acara sang raja. Jadi ya, nama motor yang sebenarnya cukup salah diartikan ini menjadi tolak ukur lainnya kenapa King masih digemari oleh kebanyakan orang. Namun di luar dari ini semua, apakah King semenarik itu? Gimana ya? Jika kita mau lihat motor di kelas yang sama, sebenarnya King memiliki beberapa pesaing. Misalnya Kawasaki AR125. Secara teknologi motor ini lebih bagus dari King, yang mana sistem pendinginannya sudah menggunakan radiator, transmisinya pun 6 percepatan, dan suspensi belakangnya sudah monoshock. Tapi sayangnya motor ini cuman kalah di kubikasi, yang mana motor ini cuman memiliki kubikasi di 124 cc. Tapi sebenarnya kita jangan melihat kubikasinya aja, karena tenaga motor ini bisa menghasilkan 22 horsepower, sedangkan King dengan kubikasi 135 cc cuma di 18,2 horsepower. Kemudian selain Kawasaki ada juga Suzuki RGR 150 Naked. Motor ini memiliki kubikasi yang lebih besar, yaitu di 147 cc dan bisa menghasilkan tenaga sampai 26,5 horsepower. Memang pendinginannya masih udara, tapi sudah menggunakan teknologi SSSC. Transmisinya juga 6 percepatan, dan suspensi belakangnya juga udah mono. Jadi ya secara teknologi dan tenaga puncak, King tidak ada apa-apanya sebenarnya jika dalam keadaan standar. Namun kenapa King yang laku di pasaran ketika masih dijual di dealer? Jawabannya karena harganya yang lebih murah, spare partnya yang terjangkau, dan perawatannya yang juga murah. Selain itu secara performa, mesin King bisa menghasilkan torsi yang besar dari putaran bawah, sedangkan yang lainnya harus dari putaran tengah. Disinilah kelebihan mutlak King. Dengan kelebihan yang ada, jika usernya tidak berkelakuan seperti itu, mungkin aja King menjadi salah satu motor yang cukup menarik untuk dikoleksi. Tapi karena citra yang negatif tersebut, ya kalian tahu sendirilah gimana rasanya bawa King. Langsung jadi musuh kebanyakan orang di jalan. Bahkan mungkin user King banyak yang menyadari hal tersebut juga, dan beberapa dari mereka bahkan dengan bangganya menempelkan stiker musuh tetangga. Kocak sih, tapi ya nyata. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? User King hama atau bukan? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.